lebih dari situ sebenarnya yang apa ya namanya, yang paling saya ajak kita lah pokoknya itu jangan sampai kita terlena dengan eh, apa ya situasi hari ini kan seolah-olah mengajak itu apa saya harus seperti ini begitu supaya saya disukai orang. Jadi diri sendiri itu lebih penting menurut saya. Kita semua silakan jadi diri sendiri. Ya ketika misalnya punya tujuan baik silakan lakukan ya lewat karakter teman-teman. Saya lihat juga di antara teman-teman ada yang fokus misalnya jadi menulis dia Ih. itu salah satu contoh Oh ya, saya sorry. ngelihat perempuan ini banyak sekali nih fokus misalnya dari tulisan ya lewat tulisan pun kita bisa menyuarakan gitu ya. Menyuarakan Betul, jangankan inspirasi masyarakat ya hari ini pun ya kita lihat perempuan hari ini yang identik dengan kita sendiri itu banyak isu-isu yang memang perlu kita apa ya namanya kita dorong begitu ya kita perlu diskusikan bersama kita perlu kaji. Ya kalau bukan kita siapa lagi? Kalau misalnya semua perempuan merasa ya udahlah itu urusan urusan dia bukan urusan saya. Saya fokus ke karir saya aja gitu. Hanya saya kerja atau hanya ya udah saya fokus make up cantik memperias wajah supaya orang menyukai saya. Tapi itu bukan berarti saya mengatakan bahwa itu jangan gitu. Tidak, tapi itu definisi cantik itu juga salah satunya. Tapi lebih dari situ ya mari bergerak gitu bergerak dalam artian ya lewat tindakan karya nyata kawan-kawan begitu. Saya juga ya mungkin kita ke depan saya rasa ini langkah awal dari Kokasi ya ke depan banyak hal-hal yang menurut saya ya yang perlu perempuan-perempuan ini banyak isu-isu di sana yang menunggu kita sebenarnya teman-teman. Yang perlu kita gaungkan, yang perlu kita kaji bersama, yang perlu kita dorong. Nah itu. Terus apa sih namanya? Saya juga mengajak kita sesama perempuan stoplah gitu ya saling apa ya body shaming ya itu sebenarnya kayak apa ya kalaupun kita perempuan bicara misalnya hari ini body shaming tapi di antara kita aja masih berkeliaran hal tersebut kita juga percuma begitu ya ngomong begitu ya saya mengajak ya mari di antara sama perempuan pun kita saling membangun begitu ya di antara perempuan kritik saling mengkritik itu penting artinya kritik dalam artian ya harus membangun kasih masukan saling ada ruang gitu untuk kita diskusi ruang diskusi jangan saling menjatuhkan di antara perempuan karena hari ini contoh kecil ya saya juga mungkin pernah ngalamin ya di dunia kampus mungkin lebih banyak ya kita temukan misalnya ada geng misalnya kumpul ini orang-orang yang bisa dibilang ya fashion atau orang-orang cantik istilahnya begitu itu pasti kita temukan begitu dan mereka ada golongan yang misalnya di sebelah kiri seperti ini nah itu sebenarnya kita yang membuat sendiri sekat-sekat di antara kita ya saya yakin teman-teman yang hari nanti kita berdiskusi bersama ya ayo gitu kita jadi agen perubahan untuk itu karena percuma sih aku lihat hari ini tuh hal-hal kecil aja kita belum tuntas. Di antara kita aja kita belum tuntas, dan poin penting untuk mentuntaskan itu ya mulai dari diri sendiri gitu. Kita harus paham begitu ya. Artinya hari ini itu ya kalau nggak mulai dari diri sendiri mah susah begitu teman-teman. Ya itu sih artinya ya kawan-kawan kita aku dan kalian gitu ya ya mari memulai mungkin di ruang-ruang lingkup kecil kita, di lingkungan kecil, mulai hari ini mari kita saling menyemangati di antara perempuan, mari saling membangun begitu ya. Ya mereka juga banyak loh yang terkena apa namanya ya, ya body shaming tadi kan. Itu banyak yang jadinya kan perempuan apa sih namanya banyak yang frustasi aku lihat. Jadi kayak apatis di antara berkumpul pun di antara perempuan jadi apatis gitu kayak udahlah nggak mau gabung di situ misalnya nah itu peran kita hari ini itu ya ayo hadir di sana begitu kita hal-hal kecil saya sih lebih konkret ya maksudnya hal-hal kecil itu kalau kita berhasil melakukan itu bagi saya ketika saya bisa berhasil di lingkungan kayak gitu itu definisi cantik yang luar biasa menurut saya cantik gitu lewat karyamu tadi lewat kehadiranmu untuk sesama lewat tindakan-tindakan bahkan kegiatan besar yang mungkin yang apa sih namanya yang bisa teman-teman yang bisa kita lakukan begitu ya itu sih kalau dari aku ya itu apa ya pemantik bukan bukan materi ya kalau aku sih lebih ke pemantik
Nanti aku melalui senang kita diskusikan saling belajar di sini, karena masing-masing kita punya pandangan tersendiri. Kalau kita berdebat soal cantik, pasti punya pandangan tersendiri. Tapi lebih seru, hari itu nanti aku mengharapkan kita bisa diskusi, teman-teman aku juga pengen belajar juga nih. Ini mungkin nanti dari sisi hukum ya, mungkin lebih tepatnya ya nanti ada Ibu Ibu Meika ya, mungkin bisa lebih menjelaskan dari sisi itu gitu. Ya, kurang lebih seperti itu sih dari saya. Nanti kita bisa lanjutkan di diskusi. Ini sebagai pemantik saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nur Imangulo. Jadi sebelum lanjut ke narasumber yang kedua, Kak Meika, aku ingin menyampaikan kepada Sobat Vokasi yang mau yang sembari mendengar, yang ada pertanyaannya bisa dibuat di kolom chat ya, supaya nanti langsung bisa disampaikan kepada narasumber kita begitu. Oke, kita langsung masuk ke narasumber yang kedua yaitu Kak Meika Arista. Nah, Kak Meika Arista ini adalah lulusan Fakultas S1 lulusan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan waktu yang begitu cepat, lumayan cepat, yaitu 3,3 tahun dengan IPK sempurna begitu ya, Kak. Nah, Kak Meika ini semasa kuliah aktif dan banyak mengikuti organisasi. Nah, langsung masuk aja, Kak. Ketepatan juga, Kak Meika ini bekerja sebagai advokat Lokataru. Nah, bagaimana nih menurut Kakak mengenai komersialisasi kecantikan atau lebih tepatnya itu komersialisasi tubuh perempuan begitu. Waktu dipersilakan buat Kak Meika. Oke, terima kasih Mbak Eni. Oke, malam ini aku sharing aja ya ke kalian. Nggak harus pakai terima kasih buat apa namanya komunitas Kartini Indonesia yang udah ngajakin buat sharing. Ini topiknya bagus banget karena kan beberapa waktu terakhir lah itu banyak banget kasus yang melibatkan soal perempuan, terutama soal kekerasan seksual terhadap perempuan. Nah, hari ini aku mau ngawalin diskusi ini melanjutkan sharingnya Mbak Nur tadi aja. Kalau definisi kita sepakat lah, definisi kecantikan itu masing-masing orang berbeda-beda. Mau dilihat dari bentuk fisiknya, mau dilihat dari segi mananya, itu pasti semua orang memiliki perspektif yang berbeda-beda gitu. Nah, kalau menurut aku sendiri terkait dengan topik diskusi ini, aku cuma mau bilang bahwa saat ini yang kita hadapi itu bukan hanya soal definisi cantik itu aja. Jadi kalau soal definisi cantik itu kan jelas, masing-masing pihak, masing-masing orang itu memiliki definisi sendiri-sendiri. Cuman yang jadi masalah pada hari ini adalah adanya standarisasi kecantikan. Nah, yang aku pengen sharing ke kalian adalah apa sih sebenarnya standarisasi iklan nih, ya kan? Kelar banget, terus dia putih banget, terus dia giginya rata, terus dia alisnya sempurna. Itu adalah standarisasi dari produk-produk kecantikan. Nah, itu yang kemudian jadi sumber masalah buat kita semua sebagai perempuan maupun sebenarnya ini juga untuk laki-laki juga gitu. Nah, masalahnya apa tuh? Masalahnya gini, masyarakat menjadi punya standar kecantikan tersendiri. Jadi di alam bawah sadar kita, cantik itu didefinisikan sebagai orang yang langsing, putih, gigi rata, mancung, tinggi, badannya bagus dan segala macam dengan kita bandingin misalnya tinggi badan sama berat badan itu ideal begitu. Nah, kemudian inilah yang kemudian menjadi pandangan atau perspektif yang salah kaprah di masyarakat. Soalnya masyarakat terus bilang kalau dia nggak tinggi, kalau dia nggak putih, kalau dia nggak mancung, berarti apa dong? Jelek. Nah, itu kan pasti jelas kan, otomatis jadi bawah sadar kita, alam bawah sadar kita itu mengiyakan secara otomatis. Kalau kita lihat orang
yang badannya hitam, atau misalnya kusam, atau misalnya pendek, oh dia nggak cantik nih gitu. Terus kalau kita lihat orang yang kayak model, cantik banget, rambutnya panjang, oke cantik banget kayak gitu. Nah, terus dari anggapan atau perspektif masyarakat itu yang jadi sumber masalah apanya sebenarnya? Anggapan masyarakat soal cantik dan tidak cantik ya, aku bilang sesuai dengan yang aku jelasin tadi, itu menimbulkan suatu perspektif di mana masyarakat kemudian melakukan judging. Judging ini bisa berupa macam-macam tuh. Kayak misalnya apa namanya, terus kemudian ada pengucilan, kemudian ada bullying, kemudian ada body shaming. Nanti kita bahas masing-masing. Tapi sebelum ke situ, kita harus pahamin dulu nih, kenapa masyarakat bisa memberikan anggapan bahwa cantik itu definisinya begini, dan tidak cantik definisinya sebaliknya. Ya karena apa yang kita tonton selama ini, apa yang dipertontonkan sama media, itu yang membuat pikiran kita atau membuat masyarakat memahami bahwa cantik itu sesuai yang diiklanin, sesuai dengan model-model yang ada di TV, sesuai model-model yang ada di Instagram kayak gitu. Nah, ini yang harus pertama kali yang harus kita sadari dan kita harus melawan itu semua gitu. Cantik itu definisinya luas, tak terbantahkan. Cantik itu bisa untuk laki-laki kok. Kalau orang di luar ngomong you are beautiful, itu bisa berlaku, ini konteksnya tema malam ini Indonesia, itu udah dikomersilin nih, bener banget kata Kak Emi tadi. Jadi kayak perempuan cantik adalah perempuan yang sudah membintangi iklan kayak gitu, atau yang dipertontonkan sama media selama ini gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi sebuah kesalahan di masyarakat kita. Oke, selanjutnya kita masuk ke dampak-dampak nih dari standarisasi kecantikan tadi. Satu, bisa menyebabkan bullying. Pasti di lingkungan kalian ataupun di lingkungan kita lah, orang diomongin, ih gendut banget sih, kayak gitu. Atau ih lemaknya, kayak gitu-gitu. Atau ih hitam banget sih, kayak gitu. Ih hidung lu nggak ada ya, kayak gitu-gitu. Itu kan kayak seolah-olah candaan yang biasa banget ya kan. Berapa? Apa yang kau kasih? Itu per bulan? Semua pasti pernah mengalami itulah. Oke. Hitam banget sih, dekil sih, kayak gitu-gitu. Semuanya itu adalah bentuk bullying. Semua itu adalah bentuk bullying yang di-cover dengan candaan. Nah, kalau candaan itu tidak bisa diterima sama subjek yang maksud, nah itu disebut, tapi kalau memang candaan itu diterima, ya it's okay gitu. Cuman kita juga harus hati-hati dalam bercanda. Bercanda itu bercandaan kita mendalam ataupun efek efek apa namanya, traumanya subjek ini nggak tahu ya, terus aku harus gimana dong, ya ampun aku malu, terus kemudian aku bisa merubah perilaku gitu. Ini ada di dalam masing individu. Kita harus benar-benar. Halo, halo Mbak Mika. Oke. Ini dilanjut ya. Halo. Halo Mbak, dilanjut aja Iya, halo. Mbak.
Hmm, Halo Mbak Oke, Mika. Kita lanjut ya, berarti ya Mbak Emi. Oke gini, ngelanjutin yang tadi. Misalnya kan itu tadi efek bullying ya, yang terjadi sama kita ketika ada orang yang membuli kita, ada yang secara tidak langsung dia bullying terhadap sifat ataupun keadaan yang kita miliki di tubuh kita. Terus yang kedua ada body shaming. Kalau body shaming itu bedanya sama bullying apa sih sebenarnya? Kalau body shaming itu mengarah pada keadaan pada fisik. Ya sebenarnya hampir mirip sama bullying, cuman bullying itu bisa bentuknya macam-macam. Kalau body shaming itu bisa bisa misalnya ada orang yang kekurangan dalam arti dia misalnya satu juling atau misalnya atau kelebihan berat badan lah. bukan itu udah kayak definisi soalnya dampak secara sosial dia, kehidupan sosial dia gitu. Nah, body shaming ini biasanya banget di hari. Misalnya soal apa namanya, coba tanya, body shaming itu kadang-kadang jadi panggilan karena dia mempunyai satu ciri khas dari tubuhnya, kondisi tubuhnya yang kemudian orang-orang mengaktualisasinya sebagai bentuk panggilan kayak gitu. Nah, terus yang ketiga, efek atau dampaknya dari standarisasi kecantikan itu sendiri bisa juga kita lihat juga soal apa namanya, misalnya ada orang yang kemudian dia mengalami body shaming sama bullying, tapi kemudian dia tidak bisa mengkondisikan dirinya sendirilah, tidak bisa menerima ketika dia dibully atau ketika ada body shaming yang menimpa dia. Kemudian itu menimbulkan rasa traumatis. Terus kemudian dia melakukan segala upaya, terus selain itu lebih meningkat lagi standarisasi kecantikan itu, kemudian menimbulkan suatu tindak pidana atau sebuah kejahatan. Contoh aja gini, banyak ini ada kasus pelecehan seksual. Nah, terus kemudian itu dikait-kaitkan dengan kecantikan. Misalnya contoh, ya iyalah dia diperkosa karena bodinya bagus kayak gitu. Yang bisa menimbulkan atau yang menimbulkan suatu perilaku terhadap perempuan. Contohnya kita perlu pahamin dari awal kalau kecantikan ini bukan hanya sifatnya sebagai suatu bentuk fisik, tapi kecantikan tuh seperti yang didefinisikan sama Mbak Nur tadi lah. Kecantikan tuh bukan hanya sekedar itu, kecantikan definisinya luas banget kayak gitu. Nah, kalau dalam konteks keindonesiaan, aku pikir kenapa kok ada standarisasi kecantikan, karena eksploitasi tubuh perempuan ataupun eksploitasi definisi perempuan yang sudah ada yang baik di media sosial maupun di channel TV atau YouTube lah yang paling banyak saat ini gitu. Apalagi ya, jadi dampak definisi kecantikan itu sendiri itu tuh dampaknya luas banget gitu. Nggak hanya bisa kita definisikan sebagai cantik itu kok aja gitu. Cantik itu
ya cuma akan melahirkan anggapan aja sama cantik sama jelek, bukan cuman itu, tapi dia kecantikan ini sendiri bisa menimbulkan satu adanya penyimpangan perilaku karena adanya bullying sama body shaming, kemudian dia juga bisa menimbulkan tindak pidana, misalnya kekerasan seksual, sebagaimana yang aku jelasin tadi gitu. Nah, kalau untuk apa ya, misalnya sebenarnya apa ya, sebenarnya gimana tuh caranya biar mengatasi kita tidak terjebak pada definisi kecantikan atau standarisasi kecantikan yang ada di Indonesia. Nah, nanti kita bahas aja waktu kita bisa sharing diskusi gitu. Mungkin nanti ada pemantik dari pertanyaan teman-teman. Sementara itu Mbak Emi. Oke, terima kasih buat Mbak Meika atas pemaparannya begitu ya. Nah, kita sebelum lanjut ke narasumber yang ketiga, saya ingatkan kembali buat teman-teman yang punya pertanyaan, boleh dibuat di kolom chat supaya nanti bisa disampaikan kepada masing-masing pemantik begitu ya. Oke, kita lanjut ke narasumber yang ketiga, Kak Koniati Bayo. Halo Kak Koni. Maaf ya, saya gelap ini. Saya ganti pakai laptop. Oke, langsung saja ke Kak Koniati. Nah, Kak Koniati ini pernah menjabat sebagai Ketua PMKRI Cabang Malang tahun periode 2018-2019 dan pernah tergabung dengan Aliansi Tolak Kekerasan Seksual. Nah, dan sekarang ini menjabat sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Perempuan PMKRI Pusat, begitu ya. Nah, langsung saja bagaimana menurut pemantik kita mengenai pemberdayaan. Nah, sebelumnya kan Kak Koniati sudah pernah nih menjabat sebagai Ketua PMKRI Malang. Nah, sudah bertemu dengan orang-orang yang berbeda, sudah bertemu dengan orang-orang, maksud saya budaya-budaya yang berbeda. Misalkan ya, kalau budaya berbeda, orang-orang berbeda, maka kemampuan dan kreativitasnya juga berbeda begitu kan. Nah, langsung saja, bagaimana nih menurut Kak Koni mengenai pemberdayaan perempuan Indonesia dengan segala kemampuan dan kreativitas yang dimilikinya? Oke, langsung saja kita serahkan ke Kak Koni. Halo, halo, suaranya mohon di-mute, nggak kedengaran Kak. Siap. Baik. Oke. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam untuk kita semua, teman-teman. Semoga dimanapun kita berada, kita senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Luar biasa, saya sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman dari Kokasi terkait dengan definisi cantik menurut definisi cantik perempuan Indonesia itu seperti apa sih? Itu. Jadi tadi sudah ada subtemanya ya. Saya juga baru dapat subtemanya terkait dengan bagaimana pemberdayaan perempuan. Tapi sebelum itu saya mungkin ke tema umumnya dulu terkait dengan apa sih definisi cantik perempuan Indonesia itu. Tadi sudah dijelaskan oleh kedua narasumber. Saya rasa sudah jelas ya bahwa apa sih cantik gitu. Jadi pernah nggak kita terbayang ataupun kita mempertanyakan kepada seseorang ya, saya cantik nggak sih kayak gitu. Kamu cantik, dia cantik, kok saya tidak gitu. Pernah nggak kita berpikir untuk memuji seseorang, gitu. Dia cantik, kok dia jelek, atau saya jelek, atau saya cantik gitu. Nah, dia sempurna gitu. Jadi secara tidak langsung kita menilai kesempurnaan seseorang itu dari kecantikannya. Yang itu hanya dilihat secara fisik sebenarnya, kayak gitu. Dan cantik menurut saya itu tentu cantik menurut saya itu belum tentu menurut Ibu Emi misalnya. Atau cantik menurut Ibu Emi belum tentu cantik menurut Ibu Nur dan lain sebagainya. Jadi di sini tidak ada tolak ukur ya. Tolak ukur
yang kemudian menilai gitu kecantikan seorang itu seperti apa gitu. Mungkin saja kita berpendapat bahwa dia cantik karena dia make up gitu. Dia cantik karena dia bisa menyanyi, dia cantik karena dia cerdas, atau dia cantik karena dia bisa bermain alat musik dan lain sebagainya. Jadi tidak ada tolak ukur gitu yang mendefinisikan bahwa oh dia cantik secara umum gitu. Nah, kita kembali lagi ke sebenarnya apa sih definisi cantik itu. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Nur bahwa menurut KBBI bahwa cantik itu elok, cantik itu molek, indah. Nah,